Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang talasemia. Ini kita hapus dulu ya. Berarti hari ini kita mencoba membahas tentang penyakit talasemia. Apa itu talasemia? Talasemia adalah kelainan darah. Kelainan darah. Ya. Kelainan darah ini disebabkan karena kurangnya hemoglobin yang diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Maka ini yang menyebabkan orang itu atau seseorang itu terkena penyakit anemia. Ya. Ini yang menyebabkan seseorang itu terkena penyakit anemia. Nah, apa penyebabnya? Penyebab utamanya biasanya ini disebabkan karena yang pertama karena hemoglobin itu tidak bisa dibentuk di dalam sumsum tulang belakang atau tidak bisa dibentuk di dalam tubuh itu dengan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa disebabkan karena ada permasalahan di sumsum tulang belakang. Maka ini yang menyebabkan nanti penyakit anemia. Anemia ini hampir sama ya, bisa dibilangin serupa tapi tidak sama dengan talasemia. Kalau anemia ini kadarnya itu masih tahap kekurangan darah. Tetapi kalau talasemia sudah lebih luas lagi ya. Maka biasanya gejalanya itu pun akan tambah. Seperti itu ya. Nah, nanti karena ini disebabkan karena hemoglobin karena ini disebabkan karena kurangnya pembentukan hemoglobin itu di dalam tubuh, maka kita akan bisa melihat fungsi hemoglobin itu yang pertama, hemoglobin itulah yang membuat darah itu menjadi merah. Itu yang pertama, membuat darah itu berwarna merah. Yang kedua, hemoglobin ini akan membantu sel darah merah ya untuk mendapatkan bentuk aslinya, yaitu nanti bulat dan pipih. Berarti hemoglobin ini akan membantu sel darah merah untuk mendapatkan bentuk aslinya, yaitu bulat dan di tengah-tengahnya berbentuk pipih. Bulat berbentuk pipih. Yang ketiga, hemoglobin ini akan membantu mengangkut oksigen di dalam tubuh, juga membantu mengangkut karbon dioksida ya untuk dibawa nanti ke paru. Maka nanti terjadi di paru itu antara pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Maka disitulah nanti munculnya energi. Energi itu nanti yang kita butuhkan untuk kebutuhan kita sehari-hari.
Nah, ini nanti fungsi hemoglobin secara umum, ya. Nah, biasanya kalau nanti talasemia ini masih bersifat ringan, mungkin nanti anemia itu tidak secara langsung menyerang tubuh ya, tetapi nanti kalau sudah talasemianya sudah agak berat, maka nanti otomatis penyakit anemia itu akan muncul. Nah, ditambah juga nanti keluhan-keluhan tambahannya yang ikut menyertainya. Nah, maka nanti kalau teori di holistik ada gambarannya begini. Kalau di teori holistik biasanya begini. Ini kita hapus ya. Kalau nanti ada diagnosanya yang menyebabkan tubuh itu kekurangan darah ya. Maksudnya begini. Kalau nanti diagnosa itu kalau nanti diagnosanya kekurangan darah, coba. Kalau diagnosanya disebabkan karena kekurangan darah, ya, dengan gejala muka pucat kekuningan, tidak semangat, kepala pusing, mata berkunang-kunang, gelisah, insomnia, sulit tidur, berdebar-debar, kejang otot, kejang kaku, terus menstruasi sedikit ya kalau perempuan, menstruasi sedikit, atau bisa juga tidak menstruasi. Maka ada dua permasalahan. Berarti ini penyebabnya, yang pertama bisa disebabkan karena kekurangan materi. Sini aja ya. Kekurangan materi. Materi itu nanti bisa bersifat darah, cairan, dan saripati. Ini yang pertama. Yang pertama bisa disebabkan karena kekurangan materi. Yang kedua bisa disebabkan karena sistem cernanya bermasalah atau sistem cernanya dalam kondisi lemah ya. Bisa disebabkan sistem cernanya bermasalah, atau bisa juga disebabkan karena sistem cernanya dalam kondisi lemah. Saya ulangi sekali lagi. Kalau nanti terdapat diagnosa pada seseorang itu disebabkan karena kekurangan darah dengan gejala muka pucat kekuningan,
tidak semangat, kepala pusing, mata berkunang-kunang, gelisah, insomnia, sulit tidur, berdebar-debar, kejang otot, kejang kaku, menstruasi sedikit atau tidak menstruasi, ini bagi perempuan. Maka ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama itu bisa disebabkan karena kekurangan darah, kekurangan cairan, atau kekurangan saripati. Maka itu yang sering disebut kekurangan materi. Bisa juga disebabkan karena sistem cernanya bermasalah atau sistem cernanya dalam kondisi lemah. Maka teknik penanganannya untuk mengatasi talasemia ini, ya, kalau memang dia nanti permasalahannya di tulang belakang, karena sumsum tulang belakang itu tidak bisa memproduksi tidak bisa memproduksi sel darah merah dengan cukup, atau tidak bisa nanti memproduksi hemoglobin, maka nanti coba kita cari dulu permasalahannya di tulang belakang. Bisa jadi begini, bisa jadi kadang-kadang ada sesuatu hal itu yang menyumbat itu di area jalur tulang belakang, ya, antara sini nih sampai ke tulang ekor. Dicek dulu ada yang bermasalah atau tidak. Karena apa? Karena ini sering kita ketemu di lapangan. Ada kadang begini, ada kadang tulang itu begini nih, begini, ya, agak bergeser sedikit tulangnya, akhirnya pembentukan darah itu, pembentukan eritrosit, terus pembentukan pembentukan leukosit, terus juga pembentukan trombosit juga di situ nanti tidak terbentuk dengan sempurna, ya. Kalau memang di situ memang tidak ada permasalahannya di jalur tulang belakang, maka kemungkinan permasalahannya ada di sini. Berarti permasalahannya kekurangan materi, kekurangan darah, kekurangan cairan, dan kekurangan saripati. Maka rumus yang pertama nanti, kalau dia posisinya kekurangan materi, maka kita akan atur pola makannya. Maka kita akan membentuk darah itu dengan dari sari-sari makanan dan minuman, ya. Berarti nanti ini kaitannya ke pola makan. Terus nutrisi, ya. Nutrisi. Pembentukan pola makan, terus pembentukan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu. Sehingga nanti pola makan ini dan nutrisi ini nanti kalau sudah diolah oleh sistem cerna, maka itu nanti akan membentuk darah. Maka darah itu nanti akan dibawa dulu ke liver, ya, seperti yang kita bahas yang ini. Darah ini kan sirkulasi darah nih, peredaran darah, sirkulasi darah, ya. Nah, maka darah itu nanti setelah dibentuk dari sistem cerna, maka dia akan dibawa dulu ke liver. Setelah nanti dibawa ke liver, terus dibersihkan di liver, terus disaring, maka dikirimlah ke jantung untuk nanti masuknya ke sini, serambi kanan, ya, untuk kebutuhan tubuh itu. Nah, kalau memang nanti ini sudah, kita akan bentuk pola makan, nutrisi, atau kita atur pola makannya, ya. Ini kaitannya nanti dengan pantangan juga nih, pantangan. Kalau ini nanti sudah terselesaikan, terus baru kalau memang nanti permasalahannya ada kelemahan di sistem cerna, maka sistem cernanya akan kita kuatkan kalau memang dia dalam kondisi lemah. Tetapi nanti kalau sistem cerna itu dalam kondisi bermasalah, maka nanti kita urai dulu masalahnya apa sih yang menyebabkan sistem cerna itu tidak bisa memproduksi darah yang dibutuhkan oleh tubuh itu. Jadi nanti ini harus jelas permasalahannya. Jadi untuk kasus talasemia ini bisa disebabkan karena
tulang belakang itu tidak bisa memproduksi sel darah merah, tidak bisa memproduksi hemoglobin ya yang dibutuhkan oleh tubuh itu. Bisa juga nanti disebabkan kalau teorinya holistik bisa disebabkan karena kekurangan materi. Berarti kalau kekurangan materi berarti dia kaitannya dengan darah, cairan dan saripati. Berarti cara pembentukan darah, cara pembentukan cairan, cara pembentukan saripati. Kalau memang ini nanti sudah bagus, maka sistem cernanya kita kuatkan, ya insya Allah nanti penyakit talasemia ini akan teratasi. Ya, insya Allah hari ini cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang talasemia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.